Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Franka Alsasitanala. Di hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk membagikan semangat kita, yaitu Maju Laskar Kristus, diambil dari lagu Sion edisi lengkap. Maju dalam perang, pegang salib Yesus, hai semua orang. Kristus Tuhan Raja, Panglima kita, setan musuh semua pastilah kalah. Maju Laskar Kristus, maju dalam perang, dengan salib Yesus, maju dan menang. Umat setia Tuhan, jalan serentak, maju sama-sama. Kita terus bersatu di jemaatnya, iman harap kasih satu berpadu. Maju Laskar Kristus, maju dalam perang, dengan salib Yesus, maju dan menang. Oke, kita tadi sudah menyanyi dan saatnya kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas menyertai dengan panjang hari nggak pada hari ini Bapak. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapak, siapkan hati kami supaya kami dapat siap untuk bisa mendengar firman-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan firman pada hari ini. Urapi perkataan hamba-Mu supaya bisa berkata-kata sesuai dengan prosedur ya Bapak. Berkati kami sepanjang hari ini. Kuserahkan semua tangan-Mu dan Yesus, amin. Oke, jadi judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah penglihatan tentang tahta yang terdapat yang ayatnya saya ambil di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 6. Di sini akan saya bacakan satu persatu ayatnya. Wahyu 4 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat yang ketiga, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Lalu pada ayat yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Lalu pada ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Lalu pada ayat yang ke-6,
Dan di hadapan tahta itu adalah lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Lalu di sini dikatakan bahwa di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 6 terjadi pengulangan kata tahta itu sebanyak 9 kali. Lalu tahta atau tron ini dia merupakan tema dari kitab Wahyu yang membuktikan kepada kita bahwa yang pertama Allah itu benar-benar ada. Lalu yang kedua, pemerintahan Allah menjulang tinggi. Lalu yang ketiga, tata kemuliaan sebagai tempat kudus. Jadi di sini kita akan bahas ya satu persatu dari masing-masing ayat dari pasal Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di sini kita bahas Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa di sini Yohanes itu melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Dan Yeskiel, Yesaya, dan Daniel juga di sini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melihat pintu surga itu. Namun Yeskiel, Yesaya, dan Daniel mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Hanya Yohanes satu-satunya rasul dan satu-satunya orang yang sangat dikasihi Yesus. Ia dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk memasuki sorga. Jadi di sini Yohanes itu diperbolehkan untuk melihat ke dalam wilayah yang sangat dan benar-benar nyata. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Lalu kita bahas di ayat yang kedua yaitu Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi jika kita lihat pada ayat selanjutnya di ayat yang ketiga Wahyu 4 ayat 3. Kita di sini akan mengetahui bahwa ada seseorang yang duduk di atas tahta itu dan yang duduk di atas tahta itu adalah Allah itu sendiri. Dan kita bisa lihat ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 7. Sini saya akan bacakan Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan di ayat ini tuh Yohanes dia tidak mengatakan atau menggambarkan bagaimana sebenarnya gambaran dari Allah itu, dan bahkan di sini Yohanes tidak menyebutkan nama siapa yang duduk di atas tahta itu. Oke, jadi di sini kita sampai di ayat yang ketiga. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi di sini digambarkan bahwa Allah itu duduk di atas tahtanya yang ada di kerajaan sorga. Dan di sini Yohanes itu menggambarkan Allah dengan permata. Tadi permata yaspis dan permata sardis. Jadi juga ada di sini beberapa penafsir itu mereka mengatakan bahwa permata yaspis dan sardis ini adalah
permata-permata ini itu dicatat untuk melambangkan kemuliaan surga, dan permata ini tersebut itu biasanya diartikan sebagai kedaulatan Allah yang terpancar. Jadi di sini kita sampai pada ayat yang keempat. Kita akan bahas Wahyu 4 ayat 4, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi di sini tua-tua itu berperan sebagai imam dan raja, dan mereka itu memuji dan menyembah Allah. Ayatnya di dalam Wahyu 4 ayat 10, saya akan bacakan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi 24 tua-tua ini mereka itu adalah orang yang telah menang, yang menuruti, dan mereka yang setia sampai mati. Ayatnya di dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan juga di sini dikatakan bahwa para tua itu mereka telah menerima sebagian pahala mereka, yaitu tahta, pakaian putih, dan mahkota. Tetapi di sini mereka itu belum menerima kemuliaan atau kuasa atas bangsa-bangsa, dan kemuliaan atau kuasa itu suatu saat nanti akan disediakan oleh Kristus. Dan semuanya itu telah dinumuatkan, dan nubuatannya ada di dalam Yesaya 24 ayat 23. Di sini akan saya bacakan. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Lalu di sini muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya siapa tua-tua itu? Jadi ada beberapa orang percaya dan beberapa penafsir itu percaya kalau para tua-tua itu digambarkan sebagai wakil seluruh jemaat di surga. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 10, dan juga dikatakan bahwa orang-orang percaya ini mereka berkata bahwa tua-tua itu juga digambarkan sebagai malaikat itu sendiri. Lalu di sini kita masuk di ayat yang kelima, yaitu dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di depan tahta itu, dan itulah ketujuh roh Allah. Jadi di sini tahta itu melambangkan sebuah kekuasaan dan keadilan mutlak Allah itu sebagai hakim dari dunia ini, dan ketujuh roh Allah itu melambangkan kehadiran Roh Kudus yang ada di tahta Allah. Dan ketujuh obor yang menyala-nyala tadi itu ditafsirkan sebagai roh Allah, ketujuh roh Allah, dan ayatnya di dalam Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca yang bagaikan kristal. Di tengah tahta itu
dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Jadi perwujudan dari keempat makhluk ini itu merefleksikan tema dari 4 Injil Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam Matius sendiri, Matius itu menggambarkan Yesus itu sebagai Mesias. Lalu di dalam Markus menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai hamba yang sempurna yang ditampilkan sebagai seekor lembu, sebagai lembu. Lalu di dalam Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Dalam Yohanes itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lalu sebagai kesimpulan dan pertanyaan dari terakhir, yaitu seberapa penting sebenarnya sih pemandangan yang dilihat oleh Yohanes itu? Di sini ada 7 poin alasan mengapa pandangan yang dilihat Yohanes itu penting. Yang pertama, tahta. Jadi benar kalau di sorga itu ada tahta dan tahta itu disembah. Orang yang duduk di atas tahta itu disembah. Lalu Allah itu memerintah, jadi tahta itu tidak kosong. Di tahta itu ada duduk seseorang, yaitu Allah yang memerintah sebagai hakim untuk dunia kita. Lalu Allah itu bercahaya. Yohanes itu melihat cahaya seperti yang dipantulkan oleh permata-permata indah tersebut, yaitu tadi permata sardis dan permata yaspis. Lalu Allah tetap setia. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu pada poin yang kelima, Allah itu disembah yang duduk di atas tahta yang ada di surga. Lalu Allah itu berapi, 7 obor itu menyala di hadapan Allah, dan ditafsirkan tadi bahwa 7 obor itu adalah 7 roh Allah. Dan Allah itu dikelilingi oleh 4 makhluk. Ayatnya tadi kita sudah bahas di Wahyu 4 ayat 5 dan di dalam Yohanes 4 ayat 20 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di aplikasi bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari itu bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang segera, akan datang yang kedua kali ke dunia ini sebagai hakim untuk dunia kita ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita karena Tuhan, karena di Alkitab tidak dikatakan kapan, di mana Tuhan akan datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Dan demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu tentang penglihatan tahta ya Bapak. Dan kami berdoa Bapak untuk anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dan minggu ini sedang mengikuti minggu ujian. Berkati kami anak-anak kelas 12 supaya kami bisa mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik dan akhirnya bisa lulus dengan nilai yang baik ya Bapak. Berkati kami di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Bapak, sertai kami agar kami menuju kesuksesan dan itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini. Serahkan semuanya dalam tangan Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.